Keluarga besar Baik to Work Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Di Komisi 3. Komisi 3 itu ngurusin berangkat tahu kan? Komisi 3 ngurusin pertahanan negara, artinya nggak nyambung. Kedua, di situ ada Kapolri ngomongin jalur sepeda. Jalur sepeda itu bukan ranahnya Kapolri, bukan ranahnya kepolisian, juga nggak nyambung. Tapi yang ada di masyarakat, bahwasanya pro kontranya yang timbul adalah jalur sepeda itu merugikan, bikin rugi masyarakat Jakarta, katanya menghambat, tadinya jalur 5 jadi 4 gitu kan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita telepon ke kepolisian negara, khususnya ke Mabes Polri, urusan humas, bahwasanya apa yang Pak Kapolri iakan akan membongkar itu bukan ranahnya Kapolri. Kapolri kalau sampai bilang akan membongkar itu udah salah, karena tugasnya polisi adalah law enforcement, menegakkan hukum. Jadi hukum yang ada di Indonesia bahwasanya kan jalur sepeda itu kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 itu udah kewajiban. Nah, yang punya ranah jalur sepeda adalah pemerintah kota DKI. Dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga gitu. Jadi sementara si Komisi 3 bilang suruh bongkar itu udah nggak pada tempatnya. Harusnya dibahas di Komisi 5, urusan lalu lintas, perhubungan, jalan, pembangunan nasional itu di Komisi 5. Ini akhirnya ngawur semua. Makanya kita akan mengadvokasi sampai kemudian kita temuin si anggota DPR-nya. Ada yang tahu? Pak Ahmad Sahroni ya. Waktu itu dia katanya nggak ngantor di Jakarta selama pandemi, ngantornya di Bali gitu ya, nyewa satu hotel. Akhirnya kita susul ke Bali. Ini gimana urusan? Mau dipanjangin atau mau dikelarin? Karena kalau dipanjangin kita siap maju pengadilan akan melakukan penuntutan hukum terhadap apa yang salah di mata masyarakat gitu. Akhirnya kita menuju ke Bali, kita ngomong makan malam bersama, ngomong bahwasanya apa sih yang mau dibongkar, ngomong-ngomong bongkar ngelesnya seperti ini, yang kita mau bongkar anggarannya. jadi bukan jalur sepedanya, anggaran pembuatan jalur sepedanya itu mau dibongkar. Akhirnya malam itu juga saya minta Bapak telepon Kapolri, sudahi urusan bongkar-membongkar jalur sepeda. Akhirnya malam itu ditelepon di loudspeaker, Pak Kapolri kita sudahi urusan bongkar-membongkar. Akhirnya sejak malam itu besoknya nggak ada lagi urusan yang berani bilang mau ngebongkar jalur sepeda. Nah itulah tahapan-tahapan advokasi yang sesungguhnya. Jadi ketika ada pejabat ngomong sesuatu, ranahnya tepat gak gitu, dudukan pada tempatnya gitu. Jadi advokasi itu bukan berarti apa-apa dituntut atau berarti dituntut. Nah nyambung tadi soal unit usaha, pabrik, lalu fasilitas publik dan lain sebagainya, itu memang wajib menyediakan parkiran berupa parkiran sepeda. Nah prosentasenya kalau di Jakarta itu diatur sama surat edaran gubernur 10%. Jadi kalau ada di lahan parkir 1000 berarti 100 meternya buat sepeda. Untuk DKI Jakarta itu sudah wajib hukumnya karena didukung oleh turunannya. Jadi kalau misalnya undang-undang bilang wajib parkir sepeda, lalu di daerah ini punya aturan hukum sendiri karena ketetapan hukum daerah itu menurun. Di daerah ada namanya perda. Jadi kalau tanpa perda itu pun nggak kuat gitu, karena apa yang diatur secara nasional itu belum tentu bisa diterapkan di Pemda, karena Pemda punya kemampuan sendiri. Seperti jalur sepeda, DKI bisa bikin yang proteksi betonnya segede gaban, bisa bikin hancur mobil BMW kan. Kalau di daerah yang jalurnya cuma 2, apakah harus bikin jalur sepeda? Enggak juga, karena daerah masing-masing punya kemampuan. Tapi kalau urusan swasta, urusan tadi pabrik-pabrik, masjid ataupun kantoran, itu wajib menyediakan karena bagian dari aktivitas mobilitas warganya, karyawan dan sebagainya itu harus difasilitasi, dan itu tidak mahal, tidak murah. Kita pernah mengadvokasi salah satu pabrik, itu pabrik metal ya di kawasan Tangerang dan Bogor. Jadi ini anak hotel, itu merasa kejadiannya ketika dia bawa sepeda parkir di depan, dipindahin sama sprintnya ditaruh di belakang pabrik. Waduh. Betul di dalam pabrik, oke kita dari ke pabrik, besok ini tegur lagi, mas jangan parkir di sono. Jadi dia ngerasa dipimpong gitu, padahal
dia nggak ngerugiin, kan bawa sepeda nggak ngerugiin, cuma disenderin doang. Akhirnya ngadu ke Bike to Work, kita selesain, kita kirim advokasi ke sana, ngomong ke apa namanya HRD-nya, ini gimana, mau panjang atau mau selesai di sini gitu kan. Akhirnya ditanya juga, main kuat-kuatan, kamu mewakili siapa? Saya mewakili masyarakat sipil, masyarakat yang nuntut haknya. Kalau nggak mau, oke, kita ke badan arbitrase atau badan ke ombudsman yang mengurusi masalah apa namanya fasilitas-fasilitas itu. Akhirnya dalam waktu 2 minggu itu dibuatkanlah parkiran sepeda di depan dekat pintu gerbang, ada atapnya, karena syarat parkir sepeda itu mesti nyaman, aman, dan selamat. Selamat itu dalam arti berpasang CCTV, security bisa lihat, aman dari hujan, dari panas dan sebagainya. Dan itulah advokasi kita di publik yang bukan berarti menang ya. Advokasi itu bukan nyari menang atau kalah. Advokasi adalah menyari mendudukan kebenaran pada tempatnya gitu. Jadi kalau menang kalah itu jangan nomor sekian. Lalu berikutnya soal masih ada yang ingat heboh flyover. Yang road bike naik flyover boleh. Terus kita nonton dibilang, alah Bike to Work julid gara-gara nggak boleh naik flyover. Katanya enggak. Aturan sebenarnya adalah flyover nggak bisa naik sepeda, motor aja dilarang kok. Ya. Kasablanka, kenapa sepeda dikasih diskresi, dikasih sama pemerintah apa namanya kebijakan khusus? Pemerintahnya udah salah, akhirnya ya disuruh kalau mau rame ya kita salahkan gitu ya. Karena memberikan diskresi atau apa namanya melabrak hukum yang ada itu udah salah gitu ya. Sekarang mau polisi dan lain sebagainya. Memang akhirnya harus ada apa namanya kesepakatan ya soal road bike sampai jam 6.30 setiap hari. Untuk Sabtu Minggu sampai jam 9 itu boleh, itu adalah diskresi. Jadi dia boleh memakai sampai 6.30. Akhirnya sejak Oktober tahun lalu itu tertib, anak-anak road bike jam 6.30 udah hilang dari jalanan. Makanya kalau yang kasus ini kok sepeda di tengah-tengah itu sebenarnya masih pagi, masih di bawah 6.30 dan ini diskresi masih apa namanya masih boleh. Kenapa boleh dan kita nggak melarang? Karena gini, inklusivitas ya. Kita ini kan punya hobi macam-macam. Ada yang main MTB, ada yang main road bike, ada yang main sepeda lipat. Kalau untuk bermobilitas road bike kan perlu cepat, perlu endurance, perlu speed, perlu peletonan dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia ditaruh di jalur sepeda. Dia butuh ruang yang lebih bisa bergerak cepat lagi. Nah, salah satunya jalan raya. Nah, di mana jalan raya itu yang paling aman adalah pagi hari, subuh. Jadi mereka tuh habis subuh keluar, wah itu di Sudirman Tamrin lalu ke atas Gatot Subroto itu masih ada. Tetapi ketika diskresi kesepakatannya adalah sampai 6.30, mereka hilang. Setelah 6.30 nggak ada, kita pastikan nggak ada. Kalaupun ada berarti ini yang brengsek-brengsek, anak sepeda kan juga ada brengsek-brengsek juga kan? Arogan nih. Itu yang sering crash juga gitu. Nah makanya ruang inklusif bahwasanya kita nih yang ngeyel itu. Kota itu harus menyediakan ruang inklusif bagi warganya. Jadi kalau misalnya road bike butuh ruang selama ini nggak ada, ya perlu difasilitasi. Makanya dikasih kebijakan hingga sampai 6.30. Itu upaya-upaya advokasi ya. Nah yang paling keren sebenarnya saat kehilangan sepeda di Kalibata. Kalau ada yang ngikutin Bike to Work, jadi ada salah satu karyawati ya, salah satu bank, dia pakai sepeda bekerja sambung kereta. Nah karena dia sadar diri kalau pagi-pagi kereta penuh, sepedanya diparkir lah di stasiun Kalibata, dia nyambung kereta. Ketika pulang kerja sepedanya hilang. Nangis, telepon, kasih Bike to Work, ini sepeda saya hilang. Akhirnya Bike to Work meluncur ke stasiun, kita cek ada yang salah nggak gitu. Ternyata salah, parkirannya tuh di ujung. Jadi yang security nggak bisa lihat, tukang parkir nggak bisa lihat, dan tingkat keamanannya tuh sangat rawan. Memang nggak bisa apa namanya dipantau. Akhirnya nggak bisa, nggak terpantau CCTV. Dan ini kesalahan bagi KAI, bagi stasiun. Akhirnya kita temuin manajemennya, mau dibenahi atau mau rame gitu kan. Jadi dengan Instagram Backdot yang udah centang biru itu lumayan buat nakutin juga gitu kan. Kalau mau rame gitu kan. Akhirnya 1 kali 24 jam besoknya parkiran dipindahin ke depan gerbang pintu masuk orang, kelihatan CCTV dan kelihatan security. Itu parkirannya. Kedua, minta ganti sepedanya turn merek warna biru, kita diganti dengan yang sama. Cuma nggak bisa cepet, minta seminggu kemudian. Akhirnya seminggu kemudian diganti gitu. Dan ini adalah pola-pola advokasi yang berhasil.